Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan apakah, ya, ini judulnya ya. Apakah dia merasa kehilangan atas kepergian dirinya atau bahkan diriku ya. Juga bisa. Intinya di sini apakah dia merasa kehilangan, teman-teman. Dan juga saya nggak tahu permasalahan kalian di sini apa, kita melihat kondisinya dia, kondisi hatinya dia. Apakah dia merasa kehilangan ya atau enggak? Oke. Sebelumnya di sini adalah pembacaan umum. Jadi banyak energi yang ditarik ya ke sini. Jadi tidak bisa resonate ya untuk semuanya. Dan juga ini bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Dan juga di sini kalau seandainya video ini nggak resonate ya, kalian mungkin bisa ambil baiknya ya. Ambil sisi positif yang ada di video ini gitu ya. Nah, dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebentar saya hidupkan flash. Oke, untuk energi. Aduh, sebentar ya teman-teman. Oke. Maaf, tadi jatuh ya kartunya. Di sini kartu ya, energinya adalah Temperance. Yang bisa dibilang Temperance itu adalah dia ya, menarik diri atau bahkan kamunya yang pergi ya, kita lihat kondisi ya. Kondisinya dia mencoba untuk mencari suatu ketenangan. Mencari suatu ketenangan dan kedamaian untuk saat ini. Dan juga ini kartu biasanya di saat kita atau dianya ya. Oke. Ini sedikit penambahan saja. Kalau udah turun Temperance di saat kita atau lagi jomblo gitu ya. Itu nggak disarankan untuk mencari cinta yang baru ya. Karena apa? Ya karena kita masih butuh ketenangan ya. Oke, nah itu sedikit penambahan saja. Jadi kondisinya dia mencoba untuk mencari satu ketenangan dan kedamaian. Dia mencoba untuk mendamaikan diri. Oke. Di sini ada Page of Pentacles. Ada rasa bersalah, ada rasa ingin meminta maaf ya. Oke, kepada kamu ya, yang menonton video ini. Dan juga di sini dia mencoba untuk tetap bersabar, menaklukkan hatinya. Mencoba untuk, ini ada gambaran, kalau kartunya di sini kan gambar seorang wanita yang menaklukkan singa, yang bisa dibilang singa itu adalah hati yang ingin dia taklukkan. Ini baik pria ya, bisa juga atau wanita. Nah, jadi dia sedang mencoba untuk mensabarkan diri ya, menyabarkan diri gitu. Nah, ada 4 cup. Sebentar. 4 cup di sini bisa dibilang dia sedang bingung dan bimbang ya, dengan perasaan ya. Oke, dan bahkan di sini dia masih memikir-mikir dan mempertimbangkan apakah kamu orang yang cocok, seperti itu juga bisa. Nah, jadi dia bingung, bimbang ya. Dan juga di sini ada gambaran Page of Sword. Page of Sword ini bisa dibilang dia memblokir ya, pesan-pesan, atau bahkan juga di sini nggak harus tentang memblokir saja ya. Bisa saja di sini dia ada yang ingin dia sampaikan gitu. Ada sesuatu pesan yang ingin dia sampaikan, tetapi belum mau ya, belum bisa gitu. Juga bisa seperti itu. Tapi ini lebih ke arah dia memblokir ya. Baik itu pesan, kontak ya, apapun lah intinya pemblokiran. Apakah dia merasa kehilangan? Nih, ada gambaran 8 cup. 8 cup ini dia merasa sangat kehilangan. Dia mencari-cari apa itu gitu. Dia merasa ada yang kurang di saat mungkin dia menarik diri, ya. Atau bahkan kamunya yang meninggalkan dia juga bisa. Nah, jadi dia merasa kehilangan yang sangat dalam. 8 cup. Oke, dan ada 8 pedang. Di sini 8 pedang. Sebentar. Oke, 8 pedang ini bisa dibilang dia menjadi berpikiran yang bisa dibilang itu negatif. Oke. Jadi berpikiran macam-macam gitu. Dianya lagi apa ya gitu. Dianya juga kehilangan gak ya gitu. Kayak aku, kayak seperti diriku gitu. Apakah dia lagi chattingan sama cowok lain atau cewek lain gitu. Juga bisa. Intinya dia jadi berpikiran negatif yang membuat dia beban pikiran di sini ya. Terkurung oleh pikirannya sendiri. Yang membuat dia juga tidak bisa mendamaikan dirinya. Karena apa? Terkurung oleh pikirannya sendiri. Kalian lihat. Seorang wanita yang terikat.
yang terbelit dengan mata yang tertutup dan ada pedang. Pedang kalau di dalam kartu tarot itu adalah suatu hal tentang apa ya, pemikiran ya, pikiran gitu. Nah, jadi bisa dibilang dia di sini beban pikiran, stres ya. Ada Ace of Cup. Oke, maaf. Ace of Cup di sini bisa dibilang dia sangat cinta ya. Dia sangat cinta kepada kamu. Oke, karena banyak energi yang kita tarik di sini, bisa juga untuk sebagian dia juga ketemu dengan cinta yang baru. Nah, jadi sesuaikan saja ya dengan kalian. Tapi kalau dari kita lihat dari kartu yang ada di sini, mungkin bisa saja terjadi seperti itu untuk beberapa dari kalian ya. Oke, mungkin saja dia bisa menemui cinta yang baru, yang bisa dibilang kisah cinta segitiga juga bisa. Oke, yang dimana di sini dia merasa sangat sayang dan cinta kepada kamu ya. Di saat dia menarik diri atau bahkan kamu meninggalkan dia merasa kehilangan, dia merasa menyesal ya. Karena apa? Karena masih ada rasa cinta gitu. Dan sesuatu hal yang membuat dia pergi ya, membuat dia menarik diri ya, mungkin bisa saja sebagian ini adalah hubungan terlarang, hubungan kisah cinta segitiga ya, mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat dia menarik diri gitu. Atau bahkan ini enggak hubungan kisah cinta segitiga yang membuat dia menarik diri. Sebagian di sini ada gambaran juga ada energi ketiga ya. Energi ketiga itu nggak bisa kita bilang harus tentang perselingkuhan ya, nggak. Mungkin bisa saja pekerjaan ya. Tapi kalau udah turun Ace of Cup ya, ditambah lagi ada kartu 3 cup ya. Ace of Cup itu bisa dibilang suatu cinta yang baru. Yang dimana ini tentang perselingkuhan, ada juga gambaran seperti itu. Oke, memang nggak semuanya ya untuk kalian yang menonton video ini. Nah, jadi di sini dia merasa kehilangan, merasa sesuatunya ada yang kurang gitu ya. Yang dimana juga di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini bisa dibilang ada perubahan yang terjadi kepada dirinya, yang bisa dibilang itu sesuatu hal, perubahan itu berarah apa ya? Perubahan yang terjadi itu lebih ke arah positif gitu ya, lebih baik gitu. Ada perubahan yang baik yang terjadi di dalam dirinya. Oke, udah turun Wheel of Fortune dan bisa dibilang juga Wheel of Fortune ini adalah kartu keberuntungan. Mungkin perubahan yang baik maksudnya di sini sebagian ya. Untuk yang tadi yang saya bilang mungkin sebagian ada yang melakukan hubungan terlarang, perselingkuhan yang membuat dia menarik diri. Nah, di saat dia menarik diri, ada perubahan yang baik terjadi di dalam dirinya. Atau bahkan dia menarik diri mungkin untuk kamu yang tidak menjalani hubungan perselingkuhan ya, karena ada sesuatu hal yang membuat dia menarik diri ya, mungkin karena keluarga atau bahkan pekerjaan ya, juga bisa. Sesuaikan saja dengan kalian. Yang dimana juga di sini ada Queen of Cup ya. Queen of Cup itu bisa dibilang dia sedang meratapi hatinya yang galau. Dia sedih, dia galau ya. Ada 4 pedang. 4 pedang di sini dia mencoba untuk mengikhlaskan. Mungkin yang menjalani hubungan ketiga, dia mencoba untuk mengikhlaskan kamu ya, sebagai selingkuhannya. Ingat, energi bisa 5%. Oke, jadi dan juga ini kartu mengatakan dia mencoba untuk apa ya, mengikuti alur, mengalir saja gitu. Ada The Sun. Dan The Sun ini ada banyak arti juga ya. Bisa dikatakan juga dia ini seseorang yang kekanak-kanakan. Atau bahkan ya, The Sun ini turun di saat dia sedang mempunyai masalah, atau bahkan kalian ya sedang mempunyai masalah ya. Kalau udah turun kartu The Sun ini akan membantu kita yang memberikan sedikit penerangan ya, terhadap masalah kita. Di saat kita berada di kegelapan, The Sun akan turun membantu kita untuk memberi jalan keluar sedikit ya, memberikan penerangan. Jadi kalau kita singkat di sini ya, intinya ya, apakah dia merasa kehilangan? Ya, dia merasa kehilangan. Bahkan ada rasa menyesal. Oke. Nah, jadi di sini untuk dia ya, yang maaf saya jadi linglung ya. Nah, jadi di sini judulnya ya, untuk dia, apakah dia merasa menyesal gitu? Apakah dia merasa kehilangan ya? Maaf. Nah, jadi bisa dibilang ya dia merasa kehilangan.
atau masih kurang, ya udah kita tambahkan beberapa kartu. Nih, ada 5 pedang. Nah, mungkin untuk kamu yang berselingkuh atau bahkan yang melakukan hubungan terlarang dengan dianya, untuk kamu yang menonton, dia mungkin menarik diri. Dan juga di sini ada 5 pedang. Bisa dibilang 5 pedang ini ya, kartu apa kalau saya katakan itu udah mulai menyerah ya untuk menjalani suatu hubungan gitu. Dia udah mulai menyerah. Oke, 5 pedang. Dan juga ini nggak harus untuk kamu yang sedang menjalani hubungan kisah cinta segitiga ya. Mungkin untuk semuanya. Nah, jadi intinya dia sudah mulai menyerah. Ya. Ada sesuatu hal yang membuat dia menarik diri, pergi, memblokir kamu. Ya. Ada energi soulmate, the lovers. Dan juga the lovers ini bisa dikatakan kalian itu kurang terbuka. Kurang terbuka. Yang bisa dibilang juga kalau kita ya, menjalani suatu hubungan, turun the lovers, itu kita harus saling terbuka. Kalian lihat dari gambarnya 2 orang tanpa busana ya, sepasang kekasih. Yang diartikan ya, kita harus saling terbuka kepada pasangan kita ya, bukan maksud artinya terbuka seperti ini, enggak. Seperti contoh di saat kita mempunyai masalah ya, di saat kita ada problem, kita saling bertukar gitu. Saling terbuka, ya jangan ditutup-tutupi. Oke, nah seperti itu. Dan juga soulmate ya. Saya sudah pernah dijelaskan ya di video sebelum-sebelumnya. Dan di sini arti yang saya dapat ya dari soulmate ini dari berdasarkan pengalaman saya juga dan juga dari pasien-pasien saya yang personal reading. Dan juga saya tahu arti dari soulmate ini dari ibu saya, mama saya ya. Oke. Mungkin ada apa ya? Ini mungkin nggak detail ya, mungkin nggak detail. Ini karena dari berdasarkan dari yang saya ketahui gitu. Nah, soulmate itu ya, dia datang kepada kita itu membawa suatu ujian. Yang dimana ujiannya itu kita ditempa untuk mengerti arti dari cinta ya. Kita jadi mengerti arti tentang cinta, baik itu kesetiaan ya, saling berbagi, saling terbuka. Intinya kita mengerti, kita diajarkan di situ. Baik kamu ya, dia datang kepada kamu, dia memberikan kamu ujian. Begitu juga dengan dia mendapatkan ujian dari kamu. Nah, itu dia. Nah, itu soulmate. Dan kebanyakan ya, dari yang saya dapatkan ya, kayak dari pasien-pasien saya ya, itu kebanyakan soulmate itu nggak bisa bersama ya. Oke. Itu dari yang saya dapat ya, berdasarkan pengalaman saya juga ya, mungkin dari teman saya atau bahkan saya sendiri ya. Nah, jadi seperti itu, soulmate. Dan juga kalian di sini kurang terbuka. Ada page of one. Di sini dia masih menunggu kabar dari kamu atau bahkan seperti yang saya katakan mungkin dia udah jumpa yang baru walaupun dia ada rasa menyesal, ada rasa kehilangan ya. Mungkin dia udah jumpa yang baru dan juga ini bisa ya, diartikan sebagai dia masih menunggu kabar dari kamu ya. Oke. Ada apa ini? Saya lupa. Saya menggunakan tarot Rider White sedikit berbeda ya. Untuk arkana mayornya dan kartu kerajaannya itu nggak ada nama. Kalau untuk arkananya di sini ya hanya angka Romawi ya. Koreksi saya kalau salah. Ini apa ya? Justice. Enggak. Justice itu bukan yang ini. Ya intinya kartu ini ya. Saya tahu artinya dan gambarnya. Seperti contoh ya, ini Wheel of Fortune ya. Ini The Lovers. Ini saya lupa. Komen saja di bawah untuk kalian yang tahu ya. The Empress, bukan The Empress dong, bukan. Yaudah. Saya bacakan aja. Jadi kartu ini mengatakan dia ya, merasa sangat tersakiti, merasa sangat terluka gitu. Dan juga ini bisa dibilang dia merahasiakannya dari kamu. Atau bahkan dia merasa terluka karena hubungan rahasia. Ya mungkin hubungan yang kalian jalani, hubungan terlarang ya. Mungkin gak semuanya ya. Oke, jadi seperti itu. Dan saat ini kondisinya dia lebih memperjuangkan apa yang menurut dia penting. Seperti karir, pekerjaan, atau bahkan pasangan sahnya untuk kamu yang berselingkuh. Atau bahkan cinta barunya ya. Nah, seperti itu. Itu 7 tongkat. Dan juga di sini bisa dibilang kondisinya dia itu nggak stabil, goyang ya. Nah, 2 koin. The Hierophant. Dia mencoba untuk memfokuskan diri dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini sama dengan energinya dia Temperance ya, mencari satu ketenangan, kedamaian dan kedamaian.
Oke. Ada gambaran dia mencari suatu ketenangan dan kedamaian, mungkin larinya ke keluarga ya, atau bahkan ke keluarganya dia, maksudnya iya keluarganya dia ya, pasangan sahnya dia gitu. Nah, kita tambahkan lagi. Di sini dia berhasil ya, berhasil mungkin lepas dari kamu atau bahkan menjalani hubungan yang kalian jalani dulu itu berhasil, walaupun berat bagi dia ya, beban. Intinya dia merasa terbebani lah. 10 tongkat. Oke, ini kartu terakhir ya kita ambil ya. Udah 15 menit lebih. Nah, ini justice. Justice ini bisa dibilang hubungan kalian telah usai ya. Dan juga justice ini bisa diartikan sebagai mungkin untuk kamu yang melakukan perselingkuhan ya. Justice ini adalah suatu kebohongan yang terungkap ya. Justice ini kartu keadilan ya. Jadi ada sesuatu kebohongan yang terungkap yang mungkin yang menyebabkan dia menarik diri karena ketahuan melakukan hubungan terlarang dengan kamu. Juga bisa seperti itu. Atau bahkan ada kartu perceraian di sini, ada gambaran seperti itu. Karena justice ini tentang hukum-hukum ya, juga bisa seperti itu ya. Nah, jadi untuk kamu ya, mungkin kamu di sini juga terluka, baik dianya ya. Oke, cobalah untuk saling mengikhlaskan ya. Kamu harus bisa belajar melepaskan ya. Melepaskan seseorang yang telah pergi. Oke. Karena apa? Kamu harus yakin kalau dia mungkin bukan orang yang tepat ya. Karena orang yang tepat itu nggak akan pergi, teman-teman. Nah, itu dia. Oke. Cobalah untuk terus melakukan hal yang positif ya. Dan juga sampai di sini saja ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan juga bagi yang baru mampir, ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Untuk kamu yang mau persona rindik, kamu bisa japri saya lewat WA atau Instagram. Itu ada yang komen juga. Nomor WA saya nggak mau katanya. Coba dicoba lagi ya. Atau bahkan kamu bisa ke Instagram saja. Nah, sekian ya. Terima kasih. Dah.